wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Langsung sekali lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Sama 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 1, 2, 3. Ulangi. Laqad khalaqnal insan. 1, 2, 3. Fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal
ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang insya Allah dari ketua sampai kepada imam tetap kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita, mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah walaupun tidak ambil sabui satu persatu, Bapak Ibu semua namanya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang salah catat. Pokoknya kecil malaikat mana tiba itu nan datang, ya kan? Catat di malaikat mana tiba itu nan datang kecil malaikat. Dan sebab itu Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu sholat subuh masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengecen mereka Pak. Man shalla, coba. Man shalla sholatas subhi sholatas subhi bijama'atin afdalu min sholatil lail kulluhu. Itu kecil Rasulullah Pak Ibu. Man shalla sholatas subhi, sia sajo nan sholat subuh. Sholat apa Bu? Subuh. Sholat apa? Bijama'atin dengan berjamaah. Tadi jemaah mana? Walaupun ada nan talambe itu kan. Asalai berjamaah wa salat subuhnya kecil Rasulullah dan salat jamaah itu biasanya di masjid atau di rumah. Masjid. Ya Bu. Alai tidak ngasuruh Allah. Ya, tidak di rumah salat itu dah. Di masa kalau ingin sholat di rumah, beko malam doa, jago ibu jam 2 malam. Sholat sholatlah di rumah doa terdepan. Sholat tahajud itu sholat sunnah atau sholat wajib?
Tahajud bu sunnah atau wajib? Baru lunak wajib. Malam buat solat tahajud di rumah seorang. Ada pak. Tapi kalau solat 5 waktu di masjid. Nak mengawal saja encak-encak. Bu. Siasajunan salat subuh berjamaah kepada Rasulullah afdalu lebih utama min salatil lail kulluhu daripada salat malam sepanjang malam. Coba yang antum. Wadang palo salat subuh berjamaah. Bu, misal. Tetangga ibu nyo jago jam 2 malam. Jam berapa? Jam 2. Jago jam 2 pak. Tetangga pak. Jago jam 2 ku solat tahajud le pak. Ya bu, solat tahajud. Nyopupuh solat tahajud kok sampai 4:30. Bu. Itu bapupuh. Apa kaya? Awak jadi solat tahajud kok dari jam 2 sampai 4:30 dah hebat tu. Berapa rakaat dapat tu? Banyak. Lah. Selesai rakaat terakhir 4:30 tu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Takkan tu ibu balai. Dari jam 2 sampai 4:30 tekan tua lele tahu tekan tua bo. Apa kaya? Beda. Tak kalau je tekan tua beda. Beda kaya. Bedanya bu, takkan tu je tak kalau tu lah. Dengar lelok. Bu. Supaya tahu bedanya. Kalau takkan tu alun tentu tak kalau. Kalau tak kalau lah pasti takkan tu. Nah itu bedanya. Kalau takkan tu alun tentu, kalau tak kalau lah pasti. Itu bedanya. Jadi pasal mula takkan tu ya tak kalau. Adik takkan tu kawan ibu tadi tak kalau lain. Baru tak kalau. Namun orang tak kalau nak bu, ndak tadanga azan subuh lain. Allahu Akbar dari Masjid Al-Huda. Ya kan? Tak tadanga lain. Ada tetangga ibunya tak ada salat tahajud dong. Tapi ketika tadanga azan dari masjid langsung nyampai ke masjid. Nah salat tahajud tadi masih tak kalau aja baru. Akhirnya Rasulullah afdalu lebih utama, lebih mulia orang nandak solat tahajud tapi solat subuh berjamaah daripada inyo solat tahajud tapi ndak solat subuh berjamaah. Ya bu. Tu makanya solat subuh jangan sampai ndak berjamaah pak. Ya bu ya. Solat subuh ku memang solat yang paling baik ibu.
bagi orang-orang munafik. Barek solat subuh. Coba angkat tangan nan solat subuh ndak barek. Bu, angkat tangan. Ndak barek ibu solat subuh. Kok. Ada lepas? Barek. Kalau ada orang solat subuh nyokecen ndak barek tu atulah pandutun. Ada kan barek, tapi bagi cek tadi tu, kalau iman nyolai kue, ya kan? Insya Allah ndak taraso barek. Kuapa ibu sadonyo kuah. Walaupun sambil mengantuk-ngantuk apa yang masjid tu nya jalan tu. Dek atuh dek iman dan kue. Tapi kalau secara ideal awak kaji solat subuh kau barek. Ya tak pak? Kekuatan iman dan membuat awak ndak barek. Coba bayangkan. Hari hujan rinai kau. Hujan rinai. Hujan rinai kau lalu lama lama. Tambah lo di rumah pakai AC. Salimui tabala tu. Okey enggak? Kalau solat subuh kau enggak barek secara ideal Bapak Ibu 80 masjid kau solat subuh. Tapi dek barek tadi. Kau di iman Bapak Ibu luar biasa sehingga talangkan kaki. Ya Bu. Sebab waktu solat subuh tu tiba ketika awak sedang mendapatkan nikmat. Nikmatnya nikmat tidur. Iya, tu makanya jago laluk tu baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana. Coba baca. Ada orang yang dapat benar. Ada ngalo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ikut doa awaklah mendapat nikmatnya nikmat lalu. Segala puji bagi Allah zat yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana setelah tadi malam kita mati. Bu. Tadi malam wajah-wajah mati din. Iya tadi malam mati apa? Tapi dia Allah masih sayang kawa. Allah ingin memberi kesempatan kawa untuk tetap beribadah. Tu makanya ahyana Allah hidupkan kita. Tapi kehidupan yang diberikan oleh Allah sekarang wa ilaihin nusyur dan pasti segera menghadap Allah. Dia duit kini supaya beribadah awak, supaya solat subuh awak, gunanya untuk persiapan mati. Makanya Bapak Ibu solat subuh berjamaah dilatih. Tapi sayang Bapak Ibu nan solat subuh berjamaah kok anallah baumu wasasatuai. Anak-anak muda ke malak.
Tanya tu Pak Ibu, anak muda awak kini ko di malam harinya sibuk main handphone. Batanggang sehingga sampai malam baru lalu. Mak sengaja begitu Pak. Orang-orang yang tidak suka je Islam, orang-orang yang ingin merusak generasi Islam tu begitu cara Pak. Nyuagi fasilitas dunia yang membuatnya sibuk sehingga batanggang sampai malam, beko laluknya malam hari, pas subuhnya ndak jago. Modelnya itu. Cara merusak generasi itu kan gitu nah, Bu. Jadi pelan-pelan nyorusak generasi awak. Bu. Pak. Kok kan awak sadonya kok apa-apa je bimu. Awak kan sado punya handphone. Punya kan? Handphone? Punya nak? Saya ndak, Ibu. Baru orang nanda dong. Nah, iya tu aku tanya baru orang nanda dong gitu. Iya. Iya baru orang tu kau bertanya dulu baru orang nanda dong. Oh ada sadonya. Jadi tanya tadi baru orang nanda dong ndak lo menjawab dong. Coba angkat tangan nanda dong. Ia mah tahu bikin pembalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu, awak kalah canggih lah punya handphone masing-masing kemana? Lah pertanyaannya, handphone nan rancak nan dimiliki oleh Bapak Ibu tu, laika jadi ibadah. Baca ruah, bawa ke mana sih? Indah apa Ibu masukan dalam handphone apa Ibu tu aplikasi Al-Quran. Itu baru jadi ibadah. Kondana akan jadi ibadah handphone awak. Itu makanya kalau ada orang Islam punya HP rancak tapi ndak ada aplikasi Al-Quran, mangko handphone itu ndak ada manfaatnya. Makasih ambo, generasi muda awak kini kok mempunyai handphone tapi ndak ada Quran dalamnya. Oh itu cara merusak generasi itu Pak Ibu. Ini ndak langsung parang kalau merusak generasi ke depan. Teknologi dirusak. Ya kan? Islam gua Bapak Ibu, Allah tidak menjanjikan kepada umat Islam itu untuk menang. Enggak. Kalau tidak dari umat Islam itu sendiri yang berusaha memenangkan diri. Semangat nan paling besar umat Islam itu dan tidak bisa dibeli semangatnya adalah ketika dia mampu sholat subuh berjamaah. Saya dibeli. Payah membeli orang-orang yang sholat subuh berjamaah karena imannya kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang politikus lah. Orang politikus saja payah ke membeli awak agama. Orang yang sholat subuh berjamaah tak taluk di Bali suara ada. Bagaimana itu kue imannya? Tu mangkonyo orang nan pembenci Islam nyo sangat takui kalau umat Islam ko ramai solat subuh berjamaah. Karena orang-orang yang solat subuh berjamaah itu tidak bisa di Bali dah Pak.
Itu tu. Tapi kalau nak solat subuh berjamaah, imannya masih lemah. Nah, saya beli itu mah. Wani piro. wani piro. Tapi kalau orang solat subuh berjamaah kuat, tidak mempan dengan uang 200 ribu. Wah, ya kan? Tapi kalau 1 juta, insyaallah. Allah. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bersyukur Bapak Ibu bisa sholat subuh berjamaah. Karena di sini kita menanam bibit kekuatan iman. Memupuk bibit kekuatan iman. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh mubarakah ini surat At-Tin nan kita baca tadi ayat keempat. Ayat keberapa Bu? Ayat keempat. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Bu, le manusia Bu, le maraso manusia. Hah? Enggak. Pak le maraso manusia Pak. Lain. Nah, sama ya. Wah harus berani. Wah manusia gitu. Wah bukan wah manusia itu enggak. Manusia kan? Sebab dalam Al-Quran sudah jelas beda antara hewan dengan manusia. Tuh, nan hewan disabui. Nah di Allah dalam Al-Quran. Nah manusia disabui. Nah awak ko kece Allah laqad khalaqnal insan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Awak manusia fi ahsani taqwim, di dalam sangat bagusnya ciptaan. Jadi awak ku apa Ibu? Makhluk nan paling rancak ciptaan Allah. Bagus model itu ya. Nah, coba Pak Ibu dukut tagak di muka camin tu. Di muka apa? Camin. Pak Ibu kan acok kapai ke surau baca camin, ya kan? Apa? Pai ke surau baca, boleh kapai baralik ni acok mana baca camin tu. Ya nak mau? Sedangkan naik motor ada kacau tu camin tu. Ya kan? Berjalan kaki tuan nampak rumah orang berkacau apa camin sentan. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cari diri awak kok benar ndak makhluk yang paling bagus. Contoh, lego contoh ngah. Awak diagi di Allah 2 kaki Bu, ada nanti go. Ada sampai nak? Layado ya, atau tambah je tungkek. Nah, awak saja Bu, kaki 2 tambah tungkek C, abang model. Rancak tu nak? Ku lagi 2 di Allah. Walaupun dia lagi 2 di Allah, tapi badan awak bisa tagak. Ku ada orang lah dia lagi ampek dalam bisa tagak. Cik siko, amat deko. Payahlah tagak baru. Awak 2 sih bisa tagak. Kalau kambing 2 bang kira-kira. Bisa tagak? Tidak bisa.
Du kambing. Awak alhamdulillah diberikan oleh Allah 2 kaki lah bisa tagak. Sudahlah diberikan kaki, awak diagi puluh mato. Bara mato awak? Bara bu? Mato bara? 2. Nah bisa mencalik 2 kuang mato. Nanda bisa mencalik ada 2 loh mato kaki. Nah kan? Coba kalau sempat diagi dialah ampek mato atau 5 bagi gitu. Bala mode ya. Nah kan? 2 di muka, 2 di belakang. Tambah lo dia TC 5. Kira-kira. Temanggonya kita kok makhluk terbaik. Ya bu, talingo rancak. Kok nyampang di buik dalam talingo mula kambiang tu nang panjang tu apa kira-kira. Alapan ni, lo merawatnya. Lobang hidung awak maduk ke bawah? Ke bawah. Cuba kalau maduk ke teh. Bagi kira-kira dia bu, tiba di mandi nak payah awak. Ya kan? Ini laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dalam bentuk fisik kita adalah manusia makhluk yang terbaik dibanding yang lain, Pak. Dalam bentuk fisik. Kemudian manusia itu Bapak Ibu selain fisiknya yang bagus ciptaan Allah, manusia diberi kelebihan. Kelebihannya 1, manusia kok Bapak Ibu bisa berpikir. Kelebihan apa? Sedangkan hewan tidak bisa berpikir. Bu, nambah pikir ya manusia. Nanda bisa berpikir hewan. Itu makanya kalau ada orang, bu, ibu tanam lado, tanamlah di muka rumah ibu. Oh rancak buahnya pak, lah tumbuh rancak lo buahnya. Kironan memanen tetangga ibu salah. Berarti nyo ndak berpikir. Kalau ndak berpikir berarti kambing. Ini wujud manusia nyo. Cuma nyo ndak berpikir sianan mananam. Jadi kalau manusia pun nyoba pikir ndak kamu ambil hak orang lo, aku ndak punya awak koma. Itu manusia berpikir. Tapi kalau ada orang mengambil hak orang, berarti nyo ndak berpikir. Baik itu saja. Bu. Kau dulu nenek-nenek main remi bajudi. Bu, nampak ni bu tau. Berarti ndak babi. Kami itu manusia itu membedanya bu. Manusia tu berpikir, kalau hewan indah. Berpikir jo dirinya usia labara kini kuah. Rambut lah putih sadonyo. Lah nenek-nenek main remi lo lain. Ditangkap dia apa polisi kan asailah. Kira-kira harusnya awak kan berpikir awak lagai. Ya kan? Bu. Terang tu. Alaga pikir diri awak lagai. Nampak lu siapan kalau lagai go persiapan kama. Itu selai kalau satu lo baju di gua. Tidak ada sikona. Tidak ada sikona.
Dia alun tu mangkon dado suko mah. Dia alun. Baik yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kan di luar pikiran awak nak masa yuk padusi ala nenek-nenek lo like kan di luar pikiran awak tu. Aku laki-laki jadilah pak. Nak pak? Padusi. Ala galak macam dia. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Di mana tu betang bu? Di Kuranji kan? Itu. Artinya apa? Tidak berfikir. Tidak berfikir rasa malu. Ini kalau manusia itu ada rasa malu. Bu. Manusia ada rasa malu. Kalau hewan tidak ada malu dah bu. Lihat tahu kambing bu. Besok kan kurban tu mah. Jawi lihat tahu bu. Tahu. Jawi ku nak pernah berfikirnya ke didapia tu. Kalau sempatnya bisa diagi kemampuan oleh Allah berfikir jawi ku mah hanya berfikir tu mah. Baca rokalape. Itu lo kelebihnya jawi jo kambing go sengaja ndak diagi oleh Allah kemampuan berfikir. Ya kan? Supaya apa? Supaya ndak memberontak. Kalau sempat dia lagi kemampuan berpikir, kok demo jawi beko kamu. Kamu demo ke pengurus masjid. Tapi alhamdulillah ada lagi di Allah. Dan awak nambah fikir harusnya menjadi lebih baik daripada hewan. Bu. Ya bu. Kambing tu bu. Tadanga azan lai pergi ke masjidnya. Kambing. Mana nak bertanya kambing mah? Kambing tu tadanga azan lai nak mau ke masjid. Enggak. Kambing bahkan. Ya, kenapa? Nya nak berfikir. Ya kan? Kalau manusia berfikirlah. Masuk dalam masjid. Di mana posisi ka dicari sampai tagak solat, hanya tahu lah tu. Tu orang berfikir tu. Oh, kalau awak padusi, memenuhi syarat ko imam misalnya kan. Imam surang, beku makmum laki-laki batigonyo, luri imam cek sebelah sidan cek. Ya kan? Habis tu pandai taruh kanan kiri gitu. Ya kan? Masuknya ke masjid nyoba kursi misalnya solat tu berfikirnya di mawak kata tu na manusia tu pak tahu juga bu tahu juga bu itu manusia tu yang lah jale berkursi solat aja di tengah tagak di tang. Dia tidak harus disuruh diorang. Itu namanya manu. Itu tahu juga. Kadang-kadang orang gini tidak tahu juga. Nyelap biasa doang. Dikecil orang derang itu. Padahal ini orang tidak tahu juga. Ya bu. Awak agaan kalau lapanik duduk baselo, jual kaki. Itu pak, anda ada pak jual kaki. Ampun agak berang kan? Itu namanya tahu jual agak. Baik yang muliakan oleh Allah. Jadi kita manusia diberi kemampuan berfikir. Tuh. Kenapa kita diberi kemampuan berfikir? Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa yatafakkarun. Coba. Hamba ulangi. Wa yatafakkarun. Fi khalqis samawati
Kenapa Allah kasih kita ini kemampuan berpikir? Supaya kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini memikirkan ciptaan Allah, baik nan ado di langit, jo nan ado di bumi. Bu, contoh tibu galodong, tibu banjir bandang. Itu sebenarnya kan Allah menyuruh awak supaya berfikir. Bakut tibu banjir bandang. Oh, tanya tu Bapak Ibu, penebangan pohon-pohon sembarangan. Ya kan? Baru terjadi banjir bandang. Karena itu batang air panuh jo sarok. Coba fikir awak. Tiap hari gua membuang sampah di bandar. Sehingga tak timbun dah sampah tu. Ya kan? Menumpuk nyo tampung air. Hujan dah labek. Nyo tampung beko, nyo lapel di sampah tu. Banjir. Kekasinan awak disuruh berfikir di Allah. Tu mangkonyo disuruh awak bertanam pohon, dijaga pohon, dipelihara supaya apa? Supaya tidak berakibat fatal untuk diri awak. Itu kemampuan berpikir. Pikirkan alam semesta ini. Pikirkan pengelolaannya, siapa yang mengelola. Rakyat Indonesia yang mengelola. Nak letak jual negari ko. Sampai itunya. Pengelolaan tambang Indonesia ko kaya pak. Sadu di Indonesia. Pohon ubi ditanam bisa tumbuh. Lengkap Indonesia ko Bapak Ibu. Nagari nan paling kayu nan paling subur. Tapi rakyatnya nan paling cuy nampak tuan. Seandainya Pak ku mohon maaf cakap Pak, ndak awak ekspor, impor misalnya, ndak impor makanan, ndak ada awak membeli bare dari luar negari, Bapak Ibu, bare wala banyak. Lawan itu bu, ku masih juga bare dari luar negeri yuk balik. Oh, kemudian itu banyak orang memiliki kemampuan berpikir tapi tidak berpikir. Sungguh. Itu negara awak itu. Bu, menjadi bu tu. Minyak, minyak. Subhanallah. Nan menanam sawit awak. Tak bu? Dijual sawit ko haragonyo sekilo misalnya 2.000 matoi. Lah, diolah sawit tadi menjadi minyak yang sudah terbungkus dengan rapi. Dijual balik saliter. Haragonyo barang. Coba pikir tuan. Sebenarnya Indonesia itu mampu sebenarnya. Balilah masjid-masjid surang. Ku mana bu? Saya punya PT pengelolaan minyak makan di Kota Padang. Saya punya orang awak. Sorry ye. Orang awak. Itu kenapa kita lambat mikir. Orang ngarajuan langsung, wah baru mikir ke baru. Awak paling rendah kelas awak beko jadi karyawan.
Abeko tiba maksudnya di PHK. Mangango selai. Jadi ana nak percaya pak. Nama itu disebut tau. Bo. Anak rakyat Indonesia itu santiang sebenarnya. Sado bisa. Oto, membuat oto rakyatku bisa sebenarnya. Banyak orang-orang cerdas Indonesia kemah. Tak ada tu buatan awak. Mayo. Bu, ada tu buatan awak. Ada. Rakitan awak lainnya. Rakitan. Kalau rakitan kau pak semua juga. Lah kayunya lado, lah dibarasian awak tinggal maku-maku saja itu nya rakitan namo tu. Dan sabana membeli orang. Itu modelnya awak. Padahal kita sudah diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah untuk berfikir. Apa yang ada di lingkungan awak, fikirkan supaya bisa memberi manfaat. Sampah botol-botol begini nih. Ini kan bisa menjadi hiasan kalau awak bisa berfikir. Dikelola. Kreatif kan? Ada nak buat tas dan segala macam. Kenapa? Karena kemampuan berfikir. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu pertama, diagi oleh Allah kemampuan berfikir. Yang kedua, Bapak Ibu, kita ko diagi oleh Allah Subhanahu wa taala raso. Raso pareso diagi oleh Allah ke manusia. Makanya Rasulullah mengatakan al-haya'u. Coba baca. Minal iman. Rasa malu merupakan bagian tanda orang nan imannya bagus. So malu pak, bu. Malu membuka aurat. Kau nak aurat babuka se, rambutnya buka se modeko. Kau padusi ke mah? Bu, lihat dong menit-menit. 5. Allah karim lah. Anak-anak ibu nan sudah balik nan padusi, tanamkan dalam dirinya rasa malu. Baca roh yang dari kini ajarnya menutup aurat. Itu namanya mano. Aja dari kini. Ada anak ibu SMA. Ndak, sian ada anak SMA padusi. SMP ada. Anak perlu tunjuk surang-surang no. Nan jale pa ibu kini didik anak awak menutup aurat. Ketika bapak ibu mendidik inyo menutup aurat, berarti secara tidak langsung bapak ibu majanyo supaya punya rasa malu. Tapi kalau bapak ibu lapeh saja anak bapak ibu tidak menutup auratnya, berarti bapak ibu dengan sengaja pula mendidik anak awak supaya tidak ada rasa malu. Oh, ya lihat dong. Pak Ibu itu saja kira-kira dapat sampaikan karena hari Lebaran Pak. Lah jam 7. Apa tuh, Bu? Yes. Tapi yang wanita ini lebih baik sholat di rumah aja Pak sebagian. Iya. Wanita yang mana kan kita tuh mau sholat berjamaah Pak. Masya Allah. Baik, bagus. Itu pertanyaan Ibu ya. Ibu, dulu di masa Rasulullah memang padusi itu kurang nyaman dan kurang aman.
untuk keluar dari rumah menuju tempat ibadah. Itu mangkonyo dulu di Tagahan. Nampak dusiko solat saya di lebih utama kecil Rasulullah dulu di masa Rasulullah. Kalau kini Pak Ibu dari rumah ke masjid adonan mengganggu ibu. Enggak kan? Nah. Agak leman masjid Pak. Aman. Kalau dulu memang enggak aman padusi kamu. Masuk jahiliyah dulu tu kan. Jangan kapai ke masjid, keluar rumah saja bisa ada. Ya kan? Pak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini ada orang mengecehan, baik ada fitnah kalau padusi ke masjid. Kan betul? Apa fitnahnya? Mbok tanya cik dulu. Ada ibu mbak fitnah di masjid? Tak ada tu. Malah lebih fitnah ibu pergi ke pasar lain. Bakok model itu buya fitnah lah pergi ke pasar. Contoh, ibu pergi ke pasar, tak cuma kena Pak Ibu. Pasti Pak ibu-ibu nak pergi ke pasar kok tampilannya agak menor lo seketik. Itu nak fitnah tu. Ibu pergi ke masjid cuma kena senyo. Babadak sih ndak ada. Di malah tak ke fitnahnya. Yo pergi ke pasar, babadak yolo tuan, lipstick tiga warna tu. Itu nam fitnah sebenarnya. Jadi kalau pergi ke masjid, indah ada fitnah sebenarnya. Jadi Pak Ibu ini muliakan oleh Allah, itu di masa Rasulullah, masa jahiliyah dulu nan dilarang nan diutama. Tapi ketika kini alhamdulillah masjid awak aman, nagari awak aman, kapai solat awak ndak ada nama gaduh. Ya dah Bu. Nah, selesai solat ulang awak lain. Itunya. Jadi solat di rumah tu solat sunnah saja. Sunnah tahajud, sunnah duha, tapi kalau wajibnya tetap di masjid dan musola. Ambo khawatir Bapak Ibu, baiko dalil ko dimanfaatkan dek orang dan memang malih baik ke masjid. Nya memang lah malih baik ke masjid ko Anyo pakai lo dalil tu kece Rasulullah padusiku dianjurkan di rumah saja. Memang nyola malih kau saja. Pak, sekarang kan itu yang dipertanyakan. Baik Bu. Sebabnya wanita itu sholat di rumah. Jadi kalau udah ada ketentuan kan bisa diterangkan. Itu. Awak khawatirnya itu tadi. Nyo jadikan dalil kok untuk membela nyo. Sebenarnya nyo malah malih lo pergi ke masjid. Itu. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi laki-laki dan padusi tetap dianjurkan solat berjamaah di masjid. Kau nak siapa nak ramai masjid awak? Sudahlah laki-laki sesap lah tu, sesap ndak lu sampai dinding tu dah, asal tangah lah tu, tambah lu padusi ndak ada. Ya Bu. Ada dulu pembangunan masjid kau disabui ndak? Masjid ini khusus solat berjamaah laki-laki ada. Ndak ada kan? Kalau ndak ada itu hak awak semuanya. Istri Umar bin Khattab pernah meminta kepada Umar bin Khattab. Agaknya istrinya, ya Umar, Allah enggak adil. Berang Umar bin Khattab, kenapa bilang Allah enggak adil? Masa laki-laki saja yang disuruh solat berjamaah? Sejak pertanyaan itu muncul dari istri Umar bin Khattab, apa kece Umar? Mari kita solat berjamaah di masjid. Begitu. Kenapa? Kondisi sudah aman. Umar bin Khattab orang baga. Siapa yang mengadu? Itu. Bu, aja deh buat tu. Baik Bu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Ada Bu? Pak ada Pak? Enggak Pak? Boleh yakin saja. Kalau Pak kau capek faham. Ayo. Capek faham
Nggak, mana malu. Memanglah paham. Apa-apa kau mau paham. Sekali mendengar so paham. Ini nak perlu bertanya oleh. Lama. Apa-apa kau cerdas. Pintar-pintar. Jadi sekali si Ustaz ceramah langsung paham sekali. Tapi biko keluar masa di ada kecewian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu pada salah kata salah cara. Boleh dimaafkan. Alhamdulillah. Sebab nan salah datangnya dari Abu pribadi, kuada nabana Bapak Ibu itu atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ambo akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.